Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hadiansa dari kelas manajemen 21A akan mempresentasikan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban. A. Pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklarifikasikan sebagai pusat biaya. 1. Akuntansi pertanggungjawaban. Pusat biaya terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama dalam biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, pabrik dibanding dengan biaya aktual. B. Pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besar pendapatan dan biaya yang sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba adalah: ada laba pusat, laba tersebut tahun lalu, laba korporat secara keseluruhan, laba pusat atau laba sejenis, laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama menghasilkan produk yang sama atau menghasilkan jasa yang sama. Keunggulan laba residu antara lain: salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan tetapi menurunkan ROI merata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibanding ROI. Laba residu dapat digunakan kembalian minimal yang dibeda-beda untuk berbagi jenis asetnya. Misalkan, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Kelemahan laba residu antara lain: laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi, dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam rangka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, perbandingan langsung merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.